Setiap hari kita berhubungan dengan manusia lain, dan mulut kita mengeluarkan suara yang tersistematis. Suara sistematis yang terdengar itulah yang kita sebut sebagai kata. Di mana inilah objek yang akan diproses oleh otak untuk dipahami apa makna dari kata yang diucapkan. Namun sebelum kata bisa dipahami oleh otak manusia, lebih dulu kata tersebut harus diketahui identitasnya. Dan identitas dari suatu kata inilah yang kita sebut sebagai bahasa. Dalam proses penciptaan kata, pada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia misalnya, memiliki cara penulisan atau penataan huruf yang berbeda, hingga susunan huruf tersebut menjadi sebuah kata. Lebih dari itu, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga berbeda pada cara pengucapan kata. Bahasa adalah sebuah keajaiban dan merupakan sebuah hal yang paling berharga untuk kelangsungan hidup manusia. Bahasa adalah jalan peradaban bagi umat manusia. Dan untuk mengetahui lebih jauh tentang satu hal ajaib pada umat manusia ini, tonton video ini sampai selesai, karena kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu bahasa. Menurut Dr. Goris Kraf yang merupakan seorang ahli bahasa Indonesia, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bidang ilmu sosiolinguistik juga memiliki definisi sendiri tentang bahasa. Dalam ilmu sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam dan manusiawi. Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan suatu gagasan. Dan pada arti luas, bahasa adalah alat untuk berinteraksi, menyampaikan gagasan, hingga menyampaikan perasaan. Bahasa memegang peran utama dalam proses sosialisasi manusia di muka bumi. Dengan bahasa manusia saling berkomunikasi, melakukan pertukaran data untuk saling memberikan pemahaman makna atas fenomena kehidupan yang dialami dan yang dia lihat. Negara kita tercinta Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah dan menempati posisi kedua sebagai negara dengan jumlah bahasa terbanyak di dunia setelah Papua Nugini. Dan di bumi yang kita tinggali ini, ada lebih dari 7.000 bahasa yang digunakan oleh umat manusia. Zaman yang modern dan kecanggihan teknologi yang kita rasakan saat ini tak lepas dari peran bahasa yang super ajaib, di mana bahasa telah menjadi transporter ilmu pengetahuan bagi seluruh umat manusia di bumi. George Paulos, seorang profesor emeritus dari University of South Africa, dalam bukunya yang berjudul On the Origins of Human Speech and Language, menuliskan bahwa bunyi ujaran pertama diucapkan sekitar 70.000 tahun yang lalu di daratan Afrika. Perpindahan tempat tinggal nenek moyang kita dari yang sebelumnya di pedalaman hutan menuju tepian pantai. Hidup di tepian pantai membuat mereka memiliki kebiasaan memakan ikan laut yang mengandung lemak omega 3. Nutrisi dari ikan laut ini berdampak pada pertumbuhan otak, hingga mereka memiliki kecerdasan yang mampu mengucapkan bunyi ujaran. Menurut George Paulos, bunyi klik dari mulut orang suku Khoisan di Afrika. Bunyi klik dari mulut mereka, yang sampai saat ini masih digunakan untuk berkomunikasi, adalah bunyi ujaran pertama dari umat manusia yang memiliki makna. Dan menurut George Paulos, inilah awal manusia menjadi makhluk berbahasa. Dan seiring berjalannya waktu, lidah kita mulai beradaptasi dan terus berkembang untuk dapat menghasilkan bunyi yang memiliki makna. George Paulos menulis dalam bukunya On the Origins of Human Speech and Language,
sekitar 20.000 tahun yang lalu, adalah awal dari kemunculan bahasa seperti yang kita kenal sekarang. Mengeluarkan suara, menggambar di batu dan dinding-dinding goa, menari, melakukan gerakan tertentu. Atau bahkan, meniru gerak tubuh binatang yang dilihatnya, adalah proses awal bentuk komunikasi yang dilakukan oleh umat manusia. Seiring berjalannya waktu, suara yang keluar dari alat ucap manusia memiliki banyak variasi. Proses cara berkomunikasi yang terus berjalan, memunculkan level kecerdasan yang baru. Dari yang awalnya, digunakan mencari makanan untuk bertahan hidup, menjadi sebuah jalan untuk membangun satu koloni yang memiliki struktur sosial. Proses kehidupan sosial memberikan kesadaran tentang pentingnya mencatat aturan-aturan dan aktivitas hidup yang harus dilakukan sehari-hari. Mulailah nenek moyang kita melakukan aktivitas menulis pada batu, dinding goa, kulit kayu dan kulit binatang. Tulisan, pada masa awal kemunculan, tidak berupa huruf alfabet, seperti yang kita gunakan sekarang. Tetapi, masih berupa simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. Cerita pengalaman sehari-hari biasa dilukis pada dinding-dinding goa dan batu. Dan untuk aturan-aturan yang harus dipatuhi, ditulis dengan cara diukir. Cara komunikasi pertama yang dilakukan umat manusia, seperti halnya infografis di zaman modern ini. Sebelum akhirnya kita, manusia yang modern berkomunikasi dengan huruf alfabet. Nenek moyang kita berkomunikasi dengan simbol-simbol yang mewakili kata tertentu. Kombinasi dari simbol-simbol yang tertulis dengan diukir di batu atau terlukis pada dinding goa mewakili suku kata. Artefak tulisan paku bangsa Sumeria yang ditemukan di wilayah Irak, yang diperkirakan ditulis pada 3200 tahun sebelum Masehi, dianggap sebagai tulisan pertama umat manusia. Namun itu bukan satu-satunya asumsi di kalangan para sejarawan. Mengingat, artefak dari bangsa Mesir kuno juga memiliki ukiran simbol-simbol yang memiliki makna. Dan diperkirakan, usianya jauh lebih tua dari ukiran bangsa Sumeria. Simbol piktografi, atau juga dikenal dengan hieroglif, adalah cara menulis nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu. Lalu kemudian, selama kurang lebih 1 milenium selanjutnya, antara tahun 1800 dan 1700 sebelum Masehi, hieroglif Mesir kuno dipelajari oleh sekelompok orang berbahasa Semit dan berhasil menyerap maksud dari hieroglif tersebut. Bahkan, mereka mengadopsi beberapa simbol hieroglif untuk mewakili bunyi bahasa Semit. Dari proses mempelajari hieroglif inilah memunculkan aksara Proto-Sinai, dan ini diyakini sebagai cikal bakal huruf alfabet yang saat ini kita gunakan. Aksara Proto-Sinai ditulis dari kanan ke kiri dan digunakan orang Fenisia sebagai alat komunikasi perdagangan di wilayah Timur Tengah dan Afrika. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, abjad Fenisia mulai diserap oleh bangsa Yunani dan mulai digunakan dalam proses pencatatan oleh orang-orang Yunani. Bangsa Yunani kemudian menyempurnakannya dengan menghilangkan beberapa karakter abjad Fenisia dan mempertahankan yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, perkiraan tahun 400 dan 300 sebelum Masehi, bangsa Yunani memperkenalkan huruf alfabet dan secara resmi menggunakannya untuk mewakili vokal. Para ilmuwan percaya bahwa apa yang dibuat oleh bangsa Yunani di masa ini merupakan huruf alfabet pertama umat manusia. Huruf alfabet dari orang Yunani ini membuat manusia dapat mengucapkan huruf dan kata secara jelas tanpa ada ambiguitas.
Huruf alfabet yang saat ini kita gunakan adalah bukti bahwa peradaban manusia berproses dan mengalami dinamika yang kompleks. Kemajuan peradaban manusia bukan didapat hanya dari satu bangsa, tetapi hasil sosialisasi antar bangsa di muka bumi. Bahasa adalah siklus yang tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan manusia. Dan bahasa adalah sumber kehidupan dalam proses komunikasi. Catatan tertulis paling tua yang bisa dijangkau oleh manusia adalah hieroglif Mesir kuno yang diperkirakan berusia 5.000 tahun. Bahasa telah membawa umat manusia pada kehidupan yang penuh dengan kejutan. Urusan hidup manusia seperti bisnis, kesehatan, teknologi, politik, edukasi, sosialisasi, selalu menggunakan bahasa untuk menyampaikan maksud dari sebuah ide. Lebih dari itu, manusia bahkan bisa menciptakan bahasa mesin hingga dapat menciptakan teknologi super canggih yang memiliki kecerdasan. Seperti komputer dan smartphone yang saat ini kalian gunakan untuk menonton video ini.